Jumpa lagi rekan pelajar yang saya hormati dengan eh, mata kuliah teori pembangunan. Seperti biasa, yang akan kita bahas adalah gagasan-gagasan dari tokoh-tokoh pembangunan yang telah berjasa memberikan kontribusi pemikirannya pada berbagai model pembangunan. Nah, kali ini kita akan membahas satu tokoh lagi. Tokoh tersebut adalah Harold Domar. Ya, kita akan bicara siapa Harold Domar dan apa saja kontribusi pemikirannya di dalam eh, pembangunan. Rekan belajar yang saya banggakan, model Harold Domar ini adalah satu teori yang kajiannya adalah lebih kepada pembangunan ekonomi. Ya, jadi Horodomar itu menyumbangkan kajian atau teori awal ya untuk melakukan pembangunan ekonomi ya. Itu nanti yang akan kita bahas. Oke. Nah, eh, model model apa Horodomar ini sebenarnya dikembangkan itu sejak usai usai Perang Dunia Kedua barangkali tahun 1946. Oh ya betul. Jadi ini dikembangkan memang secara terpisah ya, dikembangkan secara terpisah oleh dua orang. Namanya adalah Sir Roy Harrod. Itu dia mencetuskan teorinya itu tahun 1939 sebelum Perang Dunia ya kedua. Dan yang tokoh kedua itu mengembangkan model ini namanya adalah FC Domar. Nah, inilah yang terakhir inilah mengembangkan pada tahun 1946. Nah, dua nama besar ini, baik Sir Roy Harrod dan FC Domar, itu lalu kemudian eh, mensintesis ya, menjadikan satu model sehingga model ini seringkali disebut sebagai model pembangunan Harrod Domar. Jadi gabungan di antara dua nama tokoh besar tadi itu. Nah, model Harrod Domar itu menjelaskan bahwa pertumbuhan eh, ekonomi ya itu tergantung pada dua faktor ya. Jadi ekonomi itu tumbuh itu tergantung pada dua faktor. Faktor yang pertama adalah tingkat tabungan, saving ya, tingkat tabungan. Lalu faktor yang kedua adalah efisiensi investasi. Nah, dua faktor inilah yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Nah, tujuan dari teori atau model Harold Domar ini tidak lain adalah untuk menunjukkan ya kepada kita bagaimanakah suatu negara itu dapat mencapai pertumbuhan ekonominya dengan stabil dari waktu ke waktu ya. Bahkan ada semacam moto ya dari Harodomar ini atau jargon begitu ya bahwa tabungan dan investasi itu adalah mesin daripada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu dipicu oleh tabungan dan investasi. Itu tadi motonya. Moto dari Harodomar. Tabungan dan investasi adalah mesin pertumbuhan. Nah, gagasan kunci atau konsep kunci dari teori Harodomar ini
meliputi dua faktor seperti yang sudah kita singgung di atas tadi, yakni tabungan dan efisiensi apa investasi. Nah, sekarang kita bicara mengenai tabungan atau saving ya, saving rate ya. Tabungan atau saving rate ini adalah sebagian dari pendapatan nasional yang harus ditabung untuk menyediakan modal. Kalau dalam kondisi konkretnya setiap hari itu kan masyarakat itu memperoleh pendapatan. Dari pendapatan itu mereka melakukan jual beli transaksi ya, membeli atau melakukan spending, konsumsi ya. Nah, sisanya itu adalah untuk saving ya. Nah, kalau sebagian besar masyarakat itu pendapatannya di saving, maka ini nanti akan terakumulasi. Nah, akumulasi dari saving setiap warga masyarakat inilah yang nanti akan menyediakan modal. Jadi, saving rate itu adalah sebagian dari pendapatan banyak orang atau nasional bangsa, sebagian dari pendapatan bangsa ya, itu ditabung untuk keperluan menyediakan modal. Nah, itu kira-kira. Nah, lalu kalau tadi yang pertama saving rate atau tabungan. Lalu yang kedua produktivitas modal atau seringkali disebut sebagai capital output ratio, CORE ya, capital output ratio, CORE, yakni produktivitas modal. Apakah capital output ratio atau produktivitas modal itu adalah sebagian besar tambahan output, sebagian besar tambahan output atau PDB, produk domestik bruto, yang ini dihasilkan oleh satu unit usaha tambahan. Nah, itulah yang kita maksud dengan core tadi itu. Core, capital output ratio atau produktivitas modal. Produktivitas modal, capital output ratio maksudnya adalah seberapa besar tambahan output atau sebut saja produk domestik bruto yang dihasilkan oleh satu unit tambahan investasi atau modal. Nah, saya tadi mengatakan usaha ya, bukan investasi ya. Jadi seberapa besarkah tambahan output atau PDB itu yang dihasilkan oleh satu unit tambahan modal atau investasi. Nah, itu kalau yang pertama tadi adalah saving rate ya, pendapatan bangsa atau nasional yang ditabung untuk menyediakan modal. Nah, setelah modal ada ah, atau capital output ratio, jadi modalnya mengalami productivity ya atau produktivitas modal itu eh, akan menghasilkan ini eh, apa namanya menghasilkan satu unit tambahan ya, satu unit tambahan investasi atau modal yang diperlukan untuk eh, apa itu namanya tambahan output atau PDB. Atau dengan kata lain, seberapa besar tambahan PDB output ya yang dihasilkan ketika satu unit investasi atau modal itu ada. Nah, itu kira-kira. Nah, fungsi dari pertumbuhan ekonomi ini agak matematis ya. Fungsi dari pertumbuhan ekonomi adalah tingkat tabungan dibagi dengan in, apa incremental capital output ratio. Saya ulangi, fungsi pertumbuhan ekonomi. Maksudnya begini. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah apa itu? Tingkat tabungan dibagi eh, incremental
capital output ratio. Nah, artinya ICOR atau incremental capital output ratio itu berapa modal tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Atau secara sederhana, eh, jika tabungan masyarakat itu tinggi, ya, jika tingkat tabungan masyarakat tinggi, maka akan ada banyak modal yang tersedia untuk investasi, ya. Saya ulang ya, jika tingkat tabungan masyarakat itu naik atau tinggi, maka akan ada banyak modal tersedia. Kan terjadi akumulasi itu di perbankan karena tabungan tinggi. Untuk apa ya? Untuk investasi. Nah, lalu jika investasinya itu produktif, bukan boros ya. Jika investasinya itu produktif, maka akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, itu bahasa sederhananya untuk menjelaskan yang agak matematis tadi itu. Fungsi pertumbuhan ekonomi itu sama dengan tingkat tabungan dibagi incremental capital output ratio. Jadi, ICOR atau incremental capital output ratio itu adalah seberapa banyak sih modal tambahan yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit tambahan output. Kalau disederhanakan itu dideskripsikan dengan mudah itu begini, jika masyarakat itu nabung sebanyak-banyaknya atau tabungan itu tinggi sekali, maka logikanya akan ada banyak tersedia modal untuk investasi nantinya. Nah, jika setelah diinvestasikan, ternyata investasinya itu produktif, maka disitulah terjadi pertumbuhan ekonomi. Kira-kira semacam itu ya, bahasa sederhananya. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanismenya seperti tadi itu, semakin besar tabungan, berarti semakin besar pula investasi. Ya, semakin besar investasi, semakin tinggi output nasionalnya. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi, prinsip kerjanya, jika tabungan semakin tinggi, otomatis maka semakin besar juga investasinya. Nah, jika investasi itu juga semakin tinggi atau ada gerakan besar-besaran terhadap investasi, maka logikanya akan semakin tinggi juga output nasionalnya. Nah, namun jika tabungan rendah, jadi orang nabung itu berkurang itu, jika tabungan rendah, apalagi tabungan yang sudah rendah kemudian diinvestasikan pada investasi yang tidak efisien. Istilahnya adalah incremental capital output rasionya itu tinggi ya. Maka pertumbuhan ekonomi itu nanti akan menjadi melambat atau pertumbuhan ekonomi bisa saja stagnan bahkan turun. Itu kebalikan dari logika yang pertama tadi. Saya ulangi, mulai dari yang pertama ya, mekanisme atau prinsip kerjanya. Jika semakin besar tabungan atau tabungan semakin tinggi, masyarakat nabung banyak-banyak ya, maka logikanya semakin besar juga nanti investasinya. Karena modalnya kan sudah terkumpul tuh, masyarakat rame-rame nabung, tabungan semakin besar, semakin tinggi, maka logikanya semakin besar pula peluang untuk investasi. Nah, jika investasi itu juga semakin besar, logikanya semakin besar atau semakin tinggi juga output nasionalnya. Pendapatan nasionalnya itu juga semakin tambah gitu maksudnya. Itu prinsip kerja atau mekanisme dari yang dipikirkan oleh si Hardomer tadi. Tetapi sebaliknya ya ini sebaliknya. Tetapi jika sebaliknya, jika tabungan masyarakat itu turun atau tabungan itu merendah ya, nurun, logikanya otomatis investasi juga akan ikut menurun. Apalagi jika investasi yang menurun ini tidak efisien. Investasi yang tidak efisien itu yang bagaimana? Yang telah dijelaskan tadi. Yakni ketika
incremental capital output rasionya itu tinggi. Maka akibatnya pertumbuhan ekonomi menjadi melambat ya, menjadi lambat atau menjadi stagnan atau turun gitu. Nah, oleh karena itu saran si Harold Domar tadi, pembangunan itu butuh eh, apa itu mobilisasi ya, mobilisasi tabungan domestik. Dan ini sepertinya pernah dilakukan oleh Indonesia. Di zaman Pak Presiden Pak Soeharto, Orde Baru dulu itu ada gerakan Tabanas, tabungan nasional. Jadi waktu itu masyarakat dikampanye, didorong, dipersuasi ya, diminta untuk melakukan gerakan menabung. Bahkan saya masih ingat anak-anak SD, SMP itu sudah diajari menabung ya. Itulah yang saya masih ingat namanya adalah gerakan Tabanas. Nah, Tabanas yang apa dipolesekan oleh Soeharto waktu itu sebenarnya adalah sama dengan yang dipikirkan oleh Hardomar ini, yakni jika ingin pembangunan ekonomi itu tumbuh tinggi ya, maka yang dilakukan harus ada mobilisasi tabungan domestik atau maksudnya harus ada gerakan nabung bareng-bareng di dalam negeri. Semua orang silakan nabung, semua orang silakan nabung. Nah, itu maksudnya. Supaya apa tadi? Logikanya kan kalau tabungan itu tinggi, maka akan tersedia banyak juga modal. Kalau tersedia banyak modal, maka juga akan tinggi pula investasinya. Kalau investasinya nanti efisien, nanti menghasilkan apa itu incremental capital output ratio yang rendah. Sehingga hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Itu maksudnya si eh, Harodomar itu yang menyarankan pada kita bahwa pembangunan itu maksudnya pertumbuhan ekonomi ya, itu butuh mobilisasi tabungan domestik. Nah, atau jika jika tabungan domestik belum bisa optimal, Harodomar menyarankan adanya bantuan luar, bantuan eksternal. Bantuan eksternal itu bisa saja investasi asing, jadi seperti apa FDI itu ya, foreign direct investment itu orang asing yang investasi di dalam negeri kita. Itu pertama contohnya, bisa melakukan investasi asing. Atau yang kedua, lakukan utang luar negeri. Utang luar negeri ya. Kita utang kita sudah sangat tinggi ya. 10 tahun terakhir itu nambahnya luar biasa ya. Itu barangkali ini barangkali loh ya. Itu adalah untuk mengimplementasikan apa yang dipikirkan oleh si Harod dan Domar ini ya. Nah, bantuan eksternal, apakah itu investasi asing ataukah utang luar negeri, itu untuk apa tujuannya? Tidak lain adalah untuk menutup gap tabungan tadi itu. Tapi kita untuk infrastruktur sepertinya ya. Ya, kita konsentrasi ke Harodomar saja. Jadi bantuan eksternal, investasi asing, ataupun utang luar negeri, itu sebenarnya tujuannya untuk menutup gap tabungan. Kenapa ada gap tabungan tadi? Ya karena tadi itu, mobilisasi tabungan domestik itu tidak optimal, lalu kemudian sehingga jumlah apa modal yang tersedia itu juga berkurang. Lalu kemudian investasi menurun, apalagi investasinya itu tidak efisien, sehingga eh, incremental capital output rasionya itu menjadi tinggi. Dari situ kan ekonomi menjadi stagnan ya, atau bahkan melambat. Nah, tabungan semacam itu akan bisa diselesaikan dengan cara yang aduhai, yakni dengan cara hutang luar negeri. Hutang luar negeri ya, atau kita mengundang investor dari negara manca sehingga ada investasi
asing yang masuk ke dalam negeri. Nah, oke tanpa bertele-tele kita coba akan mencari ini ya, bagaimana pemikiran si Harod dan si Domar ini di di diaplikasikan, diterapkan, diimplementasikan ya. Kita ambil saja contoh penerapan teori Harod Domar. Nah, lagi-lagi saya akan menoleh pada karena ini yang sering kita dengar. Setelah Perang Dunia II di Eropa itu Marshall Plan. Marshall Plan ya. Itu kita tahu Eropa pasca Perang Dunia II itu kan somplak ya. Hancur lebur itu ya. Enggak karu-karuan. Sehingga tidak ada apa itu daya untuk mengupayakan membangun kembali Eropa kalau tanpa ada injeksi dari luar. Apakah injeksi itu berupa perencanaan, pemikiran, atau modal ya. Nah, setelah Perang Dunia II itu, karena negara-negara di Eropa mengalami bukan hanya kehancuran infrastruktur, tapi terutama juga kehancuran ekonomi. Maka Marshall itu setelah kunjungan dari Eropa itu akhirnya membuat perencanaan yang namanya adalah Marshall Plan. Itu pada era setelah Perang Dunia II, tahun 48 sampai tahun 1952. Jadi Marshall itu balik dari Eropa, kembali ke Amerika Serikat, lalu membuat laporan ya di Amerika Serikat. Nah, dari hasil laporannya itu, maka kemudian disusunlah yang namanya Marshall Plan atau perencanaan Marshall. Isinya adalah Amerika Serikat itu akan memberikan bantuan keuangan ya secara apa jumbo gitu ya. Bukan jumbo, kayak gajah ya, apa ya? Memberikan bantuan keuangan secara ya besar-besaran lah gitu ya, masih besar-besaran gitu. Amerika Serikat itu akan memberikan bantuan keuangan secara besar-besaran. Mungkin Anda bertanya, kok bisa Amerika? Ya bisa, karena perangnya tidak di wilayah Amerika. Eh, Wilayah Amerika yang ikut yang terkena perang itu kan hanya yang di ini Hawaii itu ya di di Pearl Harbor dan Hawaii itu. Hmm. Nah, sehingga Amerika masih punya kemampuan baik infrastruktur maupun maksudnya teknologi ya maupun keuangan untuk membantu negara Eropa melalui skema tadi itu Marshall Plan tadi itu. Nah, bantuan ini eh, mengisi kekurangan ya, kekurangan namanya orang perang kan tidak mungkin nabung ya. Bantuan ini adalah untuk mengisi kekurangan tabungan dan investasi di Eropa. Mana ada orang mau investasi, oh, mereka lagi perang ya. Kecuali investasi di bidang alutsista. Investasi apa misalnya petasan, oh, bukan petasan apa peluru ya, investasi meriam, bom atau rudal ya, atau apa itu peluncur roket, granat dan seterusnya. Itu investasi. Bikin tank dan ya. Itu investasi saat perang cocok gitu. Tapi ini yang kita maksud adalah dalam situasi yang normal, Eropa memang sama sekali tidak punya kemampuan untuk itu karena memang ya infrastrukturnya udah hancur, ekonominya juga morat-marit akibat dampak Perang Dunia Kedua. Nah, kelemahan itulah yang coba diisi oleh Marshall Plan ini. Sehingga Marshall Plan ini memberikan bantuan dengan maksud untuk mengisi ya kekurangan tabungan dan investasi di kawasan Eropa. Lalu setelah ini dijalankan, implikasinya adalah bahwa negara-negara Eropa, khususnya Eropa Barat ya, karena yang Eropa Timur itu sebagian kan gabung dengan ini kelompok geng Polandia. Maaf, maksud saya Warsawa. Kok geng Polandia? Pakta Warsawa di bawah kendalinya Soviet Uni ya. Sekarang namanya Rusia. Nah, itu sehingga Eropa Timur yang sebagian besar apa itu tergabung dalam apa Warsawa itu Uni Soviet dan CS itu tidak tercakup atau tidak tercover oleh Marshall Plan ini.
Sehingga Marshall Plan itu hanya untuk negara-negara Eropa kawasan barat ya. Nah, akibatnya negara-negara Eropa Barat ini akhirnya bisa tumbuh kembali dengan cepat. Jadi pertumbuhan ekonominya itu akselerasinya itu sangat amat cepat karena memperoleh apa aid, memperoleh bantuan ya, bantuan dari Amerika Serikat melalui Marshall Plan itu. Itu contoh untuk negara-negara maju ya di Eropa Barat akibat perang ya. Kalau kita ambil contoh misalnya di negara-negara yang periferi negara berkembang ya, atau negara miskin, itu kita bisa lihat misalnya pada ini apa banyak negara berkembang di sekali lagi saya mengucapkan kata 3A ya. Asia, Afrika, Amerika Latin. Dan ini memang dulu digagas oleh Bung Karno ya. Semangat 3A, Asia, Afrika, Amerika Latin. Yang kelak kemudian menjadi akhirnya menjadi non-blok gitu ya. Gerakan negara-negara non-blok. Nah, banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin itu mengadopsi ya pikiran-pikiran yang dicetuskan oleh si Harrod dan Domar ini. Sehingga dengan membasiskan pada eh, pemikiran Harrod Domar ini di tahun 1950-an ya sampai 1970-an ini negara-negara di kawasan Asia, Afrika dan Amerika Latin itu akhirnya mereka fokus ya pada peningkatan investasi. Nah, investasi untuk awal itu apa? Ini karena investasi yang akhirnya mendasari nanti pada investasi-investasi yang lain, maka investasi yang paling mendasar ini adalah pada proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur dan industri berat. Jadi fokusnya di situ ya, investasi untuk proyek infrastruktur dan industri berat. Satu itu investasi. Yang kedua, biasa, hutang. Jadi negara di Asia, Afrika, Amerika Latin ini bener-bener anu apa me- apa itu menerapkan ya me- menerapkan apa yang dipikirkan oleh Harold Domar itu, yakni dengan melakukan utang luar negeri. Untuk apa utang luar negeri ini? Untuk mendanai defisit tabungan domestik, ya, untuk mendanai apa tabungan domestik. Jadi ini pinter ini mereka. Kalau untuk infrastruktur, untuk industri berat, mereka undang investor. Jadi tidak usah hutang ya. Kekuatan ekonomi luar itu biar mereka lah yang investasi di bidang industri berat, di bidang infrastruktur ya. Tetapi kalau untuk menutup kekosongan atau gap tabungan tadi, atau istilahnya defisit tabungan dalam negeri, defisit tabungan domestik, itu ditutup dengan utang luar negeri. Nah, jadi jangan dibalik-balik, karena ada negara itu yang hutang itu untuk membiayai proyek infrastruktur, ada ya. Kita tidak bicara itu, kita tetap kembali fokus pada pemikiran si Harold Domar. Tetapi begini ya, memang kelihatannya kelihatannya ini aplikatif dan bakal sukses kan itu. Tapi sebaik apapun sebuah model atau teori itu mesti ada yang namanya kelemahan. Demikian pula dengan Harold Domar ini. Pemikiran Harold Domar ini juga punya kelemahan dalam penerapannya. Misalnya apa itu? Ketergantungan. Jadi dengan mengimplementasikan pemikiran Harold Domar itu, maka negara periferi, negara miskin, negara berkembang, negara dunia ketiga atau negara selatan, lengkap saya ngomong ya, supaya Anda juga tahu istilah-istilah untuk menyebut negara apa berkembang itu. Negara ini akan mengalami ketergantungan pada utang luar negeri. Nah, bahkan kalau dalam kondisi ekstrim itu bisa terperangkap kita. Apa yang disebut dengan debt trap. Debt trap itu
jebakan utang itu. Jadi kita terperangkap uh, membayar apa rent, ya kalau rentenir membayar rentenya ya, membayar bunganya ini terus menerus. Nah, nah, biasanya kalau kita tidak mampu maka sesuai dengan klausul perjanjian pada saat menandatangani perjanjian utang piutang dengan pihak luar negeri itu apa misalnya kompensasinya atau garansinya, jaminannya. Bisa saja hmm, apa kalau tidak bisa bayar utang itu ya bisa banyak hal terjadi dan itu biasanya merugikan negara berkembang ya. Jadi itu kelemahannya. Membuat negara berkembang atau negara peri-peri ini mengalami ketergantungan pada utang luar negeri. Kelemahan yang kedua adalah pada negara berkembang, negara peri-peri, ya, jika investasi ini nanti tidak produktif, jadi ada investasi gitu ya, misalnya bandara, tapi tidak produktif, maksudnya bandaranya tidak laku, tidak ada penumpang. Jadi secara mulai biaya apa perawatan, pemeliharaan, pembiayaan operasional dan lain-lain itu lebih tinggi dibanding pendapatan apa dari penumpang. Artinya investasi ini tidak produktif ya. Nah, jika ada investasi yang tidak produktif semacam ini, maka itu akan menambah beban utang tanpa ada pertumbuhan yang diharapkan. Kan tadinya berharap ada pertumbuhan ya. Kalau asumsinya investasinya itu produktif. Investasi produktif itu apa? Ya tadi itu incremental capital output rasionya rendah ya. Kalau ekornya rendah, berarti investasinya ini produktif. Nah, tetapi kalau asumsi ini tidak terjadi, malah yang terjadi sebaliknya. Asumsinya jika investasi itu tidak produktif, maka cilaka. Kenapa cilaka? Ya tadi itu, karena ini hanya menambah beban utang tanpa ada pertumbuhan yang konkret. Nah, nah banyak sekali negara-negara Afrika itu mengalami ini, mereka mengalami krisis utang ya. Itu berlangsung kira-kira sampai tahun 80-an itu ya. Itu banyak sekali negara Afrika itu mengalami krisis utang. Akibat apa? Akibat penerapan yang tidak efektif dari prinsip yang diberikan oleh Harodomar. Jadi Harodomar tadi memang memberikan apa gagasan-gagasan yang luar biasa, tetapi jika salah penerapannya, maka ini akan berakibat fatal pada negara berkembang. Contohnya yang sudah terjadi dan itu terjadi sungguhan tahun 80-an itu terdapat krisis utang yang menerpa negara-negara di Afrika. Nah, itu adalah merupakan kelemahan eh, dari penerapan gagasan Harodomar pada pembangunan ekonomi suatu bangsa. Jika salah ya penerapannya. Tadi itu ya ketergantungan pada utang luar negeri itu semakin besar. Terus kalau investasinya atau ikornya itu tidak kalau investasinya itu tidak produktif atau ikornya itu apa tinggi, maka itu akan menambah beban utang tanpa pertumbuhan yang nyata. Nah, itu adalah apa ya kelemahan. Nah, sekarang kalau kelebihannya, kelebihan teori Harodomar. Kelebihannya salah satunya adalah ini memberikan dasar matematis sederhana ya, memberikan dasar pemikiran secara matematis tetapi sederhana untuk menghubungkan antara tabungan, investasi dan pertumbuhan. Di awal sudah kita singgung ya, bahwa pertumbuhan itu adalah seberapa besar tabungan masyarakat dibagi dengan apa investasi kan begitu tadi itu ya. Nah,
Dengan pemikiran Harodomar ini akan memberikan dasar matematis sederhana ya untuk menghubungkan di antara tiga faktor tadi itu, tabungan, investasi, dan pertumbuhan. Lalu kelebihan yang lain adalah ini akan membuka diskursus. Akan ada diskusi mengenai gap pembiayaan atau seringkali kita sebut sebagai financing gap gitu. Jadi ada kesenjangan di dalam pembiayaan. Eh, Gap pembiayaan apa? Gap pembiayaan dalam pembangunan negara periferi atau negara berkembang. Dan memang negara berkembang memang sering terjadi gap pembiayaan. Mengapa? Ya karena pendapatan masyarakat masih rendah sehingga akumulasi atau jumlah tabungan masyarakat itu juga masih rendah. Nah, kalau jumlah tabungan itu masih rendah, otomatis logikanya ketersediaan modal itu juga akan rendah. Kalau ketersediaan modal itu rendah, otomatis logikanya investasi juga ikut rendah. Dari situ nanti tidak tercipta pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, itu maksudnya. Jadi dengan adanya eh, model yang ditawarkan oleh Harodomar ini akan membuka apa diskusi ya, diskusi mengenai gap pembiayaan. Harus bagaimana ketika ada gap pembiayaan ini? Apakah utang luar negeri, apakah menggunakan investasi dari asing dan seterusnya, atau jual pulau barangkali. Nah, itulah kelebihan di yang yang kita lihat di teorinya atau modelnya si Harold Domar. Dan memang Harodoman ini kita harus jeli ya, harus hati-hati sekali menerapkan. Kenapa? Karena model Harodomar ini itu mengabaikan faktor teknologi ya. Jadi yang dipikir itu hanya matematis, tabungan, investasi, pertumbuhan. Hanya ini. Lah emangnya teknologi, inovasi ini ndak ikut dihitung. Barangkali waktu itu ini inovasi teknologi itu tidak tidak dijadikan variabel oleh Harodomar. Memang dikecualikan variabel ini. Jadi Harodomar hanya me, apa eh, apa itu melibatkan variabel tiga itu tadi aja ya. Jadi tabungan, investasi dan pertumbuhan. Nah, kelemahan Harodomar itu tadi dia mengabaikan faktor inovasi teknologi. Tapi kemudian kelak ini dikoreksi kok oleh si siapa Solo. Solo akan mengoreksinya. Nah, model Harodomar ini juga ini mengasumsikan, asumsinya adalah hubungan tetap antara modal dan output. Nah, padahal dalam kenyataan itu kan hubungan ini bisa berubah-ubah ya, tidak mungkin tetap ajek itu. Bisa bisa berubah-ubah dinamis ya. Nah, tetapi yang namanya asumsi. Asumsi itu dengan syarat ya. Ini akan begini dengan syarat kalau kondisinya begini. Nah, itu namanya asumsi ya. Jadi asumsi yang diberikan oleh Harold Domar itu modal dan output itu punya hubungan tetap. Jadi asumsi hubungan tetap antara modal dan output. Padahal di dalam realitanya antara modal dan output ini kan ya naik turun, tidak pernah tetap. Tetapi namanya asumsi bisa saja ini ya bisa ya tetap tetap masuk akal karena asumsi. Lalu kemudian Harodomar itu juga terlalu fokus ya pada investasi fisik. Nah, karena fokus pada investasi fisik, maka Haradomar itu mengabaikan pertimbangan aspek misalnya institusi kelembagaan ya, sumber daya manusia, atau tadi itu teknologi, inovasi teknologi. Jadi namanya institusi, sumber daya manusia, inovasi teknologi ini diabaikan oleh si Haradomar. Haradomar lebih fokus pada investasi fisik. Nah, itulah yang diberikan oleh Harod Domar ya. Eh, Barangkali kita masih ini ya, masih masih
masih apa ya bingung dengan karena ini matematis ya Rodomar ini. Atau kalau kita kita sederhanakan begini saja. Kira-kira yang dipikirkan Hardono itu begini ya. Pertumbuhan ekonomi, sekali lagi saya ulang, pertumbuhan ekonomi itu ditentukan hanya oleh dua hal utama. Ini menurut Hardomar ya. Anda abaikan dulu yang lain-lain, misalnya inovasi, teknologi, SDM, lalu apa tadi pelembagaan, apa itu abaikan dulu. Ini menurut Hardomar. Pertumbuhan ekonomi itu hanya ditentukan oleh dua faktor utama. Satu, seberapa banyak orang menabung. Ini yang disebut dengan tingkat tabungan. Dua, seberapa efisien investasi dilakukan. Ini yang saya sebut tadi sebagai ICOR itu. Incremental Capital Output Ratio. ICOR tadi. Jadi ICOR itu dalam bahasa Indonesianya adalah seberapa efisiensi investasi yang dilakukan. Tadi saya membuat contoh. Investasi yang tidak efisien itu contohnya apa? Saya menyebut bandara yang tidak laku ya. Bikin investasi membuat lapangan udara, bandara, sudah nambah biaya pembuatannya itu biaya, pengoperasional biaya, maintenance-nya biaya, eh, apa teknologi macam-macam juga biaya. Nah, ongkos lingkungan, ongkos sosialnya tidak saya masukkan. Maksudnya apa? Externality cost itu juga biaya. Nah, seluruh biaya-biaya ini tetapi tidak sesuai dengan pendapatannya. Jadi income-nya tidak ada karena lalu lintas bandara itu sepi, tidak ada penumpang. Itu maksud saya yang disebut dengan investasi yang tidak efisien. Nah, pertumbuhan ekonomi menurut Harold Domar itu hanya dua itu. Seberapa banyak orang menabung, ini disebut tingkat tabungan. Dan seberapa efisien investasi itu dilakukan. Investasi itu efisien apa tidak? Contohnya bandara tadi itu. Nah, seringkali ini disebut dengan ICOR, singkatan dari Incremental Capital Output Ratio. Nah, rumusnya pertumbuhan ekonomi sama dengan tingkat tabungan dibagi ICOR. Sesederhana itu si siapa Hardomar itu. Saya ulang ya, pertumbuhan ekonomi itu sama dengan jumlah tabungan dibagi investasi. Efisien apa tidak investasinya? Dibagi investasi atau ICOR tadi itu. Nah, saya ulang lagi, ICOR itu apa? Kalau disingkat, ICOR itu adalah Incremental Capital Output Ratio. Nah, ICOR itu menunjukkan banyak uang, seberapa banyak uang yang diinvestasikan, ya. Jadi seberapa banyak uang ini untuk keperluan investasi yang dibutuhkan untuk menambah satu unit produksi. Maksudnya gini, kalau satu bandara, ini kan satu unit produksi ini, satu bandara itu dibangun dengan jumlah uang yang banyak sekali. Berarti kan investasinya itu besar hanya untuk menambah satu unit produksi. Nah, ini artinya investasi yang tidak efisien. Apalagi kalau tidak ada income, tidak ada pendapatan karena bandaranya sepi. Nah, itu berarti namanya apa? Itu namanya pertumbuhan melambat, ya. Jadi ekonomi bisa menjadi melambat itu hanya dari aspek investasi bandar saja. Nah, kalau dalam skala makro seluruh negara, ya Anda hitung sendiri jumlah investasinya itu lebih banyak yang efisien apa yang tidak efisien. Jadi ICOR itu adalah untuk menunjukkan pada kita seberapa banyak uang atau investasi yang dibutuhkan untuk menambah satu unit produksi. Nah, sehingga kalau ekornya kecil, berarti berarti efisien, ya. Kenapa? Karena modalnya kecil. Modalnya kecil tapi menghasilkan banyak pendapatan. Ya, itu maksudnya. Modal kecil menghasilkan banyak pendapatan. Apa ya itu? Ya, silakan Anda cari contohnya. Ibarat kalau orang dagang begini loh, jualan apa, hal yang kecil dengan hal misalnya gini. Kalau saya
saya eh, jual beli sapu tangan atau ya sapu tangan aja. Itu kan modalnya kecil karena saya belinya cuman 5.000. Nah, nanti saya jual 10.000, saya dapat keuntungan margin 50%. Modalnya kecil, hanya 5.000, saya untung 5.000. Tetapi kalau saya jualan misalnya baju fashion, nah ini misalnya ya, modal 100.000, lalu saya mengambil marginnya cuma 10.000, 10.000. Ya, modalnya 100.000, marginnya hanya 10%. Modalnya gede, pendapatannya hanya 10. Nah tadi modalnya cuma 5.000, tapi untungnya 50% karena saya jual 10.000. Itu artinya apa? Ini analogi ya, karena ini bukan investasi. Kalau ini kan jual beli trading ya. Nah, begitu pula di dalam investasi itu. Kalau ikornya kecil, incremental capital output rasionya itu kecil, yang berarti adalah investasi kita itu efisien. Kenapa investasi kita efisien? Sebab modalnya itu eh, dengan modal yang sedikit bisa menambah atau menghasilkan pendapatan yang banyak. Nah, sebaliknya, kalau ICOR kita besar, artinya investasi kita boros. Karena apa? Dibilang boros? Karena modal yang dibutuhkan itu amat besar, tetapi hanya untuk menghasilkan sedikit penghasilan ya, berarti boros. Itu yang disebut dengan ICOR tinggi atau ICOR besar. Kalau tadi tuh ICOR-nya kecil ya, atau ICOR-nya rendah. Itu artinya investasi kita efisien. Jadi diingat-ingat, kalau ekor kecil, rendah, itu artinya investasi efisien. Sebab modal yang dikeluarkan sedikit menghasilkan penghasilan yang banyak. Nah, sekarang kalau ekornya itu tinggi atau besar, itu artinya investasi kita itu boros, tidak efisien. Kenapa boros? Kenapa tidak efisien? Karena yang dibutuhkan adalah modalnya besar. Dengan kebutuhan modal besar, tapi hanya memperoleh penghasilan sedikit. Nah, kira-kira itu untuk menjelaskan ICOR tadi itu. Nah, contoh kasusnya apa misalnya? Nah, sekarang kita bicara negara. Jika suatu negara punya tingkat tabungan 20%, artinya 20% dari penduduk itu, sorry, bukan, saya ulang ya. Suatu negara tingkat tabungannya 20%. Artinya 20% dari semua pendapatannya itu ditabung untuk investasi. Jadi kalau ternyata dalam satu negara itu yang nabung itu cuma 20%-nya. Jadi penduduk yang nabung cuma 20%. Ya udah 20% itu adalah merupakan tingkat tabungan seluruh negara itu 20%. Ya, sehingga 20% dari semua tabungan itulah yang nanti untuk investasi. Nah, nah, sekarang kita bicara ikornya. Kalau tadi tingkat tabungan, sekarang kita ikornya. Ikor negara itu 4. Ya, tadi kan cuma 20% tuh tabungan. Tetapi ikornya 4. Artinya negara tadi butuh 4 investasi, ya, butuh 4, bukan, butuh 4 modal ya untuk menghasilkan satu unit produksi. Itu maksudnya ikor negara itu 4. Nah, berarti begini pertumbuhan ekonominya tadi. 20% tadi itu, ya 20, itu dibagi 4. Karena kan untuk menghasilkan satu unit produksi itu butuh 4 unit modal. Nah, sementara tingkat tabungannya tadi kan cuma 20%. Berarti 20% dibagi 4 sama dengan 5. Nah, berarti pertumbuhan ekonomi negara tersebut per tahun itu cuma 5%. Semacam itu gambarannya ya. Atau saya ulang lagi begini ya. Dalam suatu negara, kalau tingkat tabungannya itu sudah total semua itu cuma 20%. Nah, 20% ini ternyata semuanya diinvestasikan. Taruhlah begitu untuk demi apa?
mudahnya mengerti ya. Tingkat tabungan yang 20% itu diinvestasikan. Nah, padahal negara tersebut secara ICOR ya, itu untuk menghasilkan satu unit produksi itu dibutuhkan 4 modal ya. Jadi butuh investasi itu 4 modal untuk menambah satu unit produksi. Setiap satu unit produksi butuh 4. Sementara tadi 20 kan. Berarti 4, sorry, 20 dibagi 4 ya. Kan karena untuk menambahkan satu unit produksi kan butuh 4 unit modal. Sementara tingkat apa tabungan itu hanya 20. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Berarti untuk menghasilkan 5 unit produksi, ya, negara tadi harus menginvestasikan 20% tadi itu. Nah, kalau 20% tingkat tabungan tadi total semuanya diinvestasikan, nah sementara untuk menghasilkan satu unit produksi butuh 4 modal, maka berarti negara itu hanya tumbuh 5%. Hanya punya tambahan 5 unit produksi, semacam itulah ya. Jadi untuk menghasilkan 5 unit produksi dibutuhkan 20. Kenapa? Karena setiap satu unit butuh 4 modal. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga artinya negara tersebut tumbuh hanya 5% setiap tahun. Nah, intinya kalau mau pertumbuhan ekonomi cepat, negara itu harus menabung lebih banyak ya, supaya ada modal yang juga banyak. Dengan begitu akan tersedia untuk investasi. Lalu langkah yang kedua, jika ingin pertumbuhan ekonomi itu cepat, tinggi, maka tingkatlah efisiensi investasi. Jadi investasinya harus dicari yang efisien ya, jangan yang tidak efisien. Artinya carilah investasi yang ICOR-nya itu rendah, ICOR-nya sedikit. Jadi eh, modalnya sedikit, tapi menghasilkan banyak, seperti prinsip ekonomi. Nah, kalau tabungan itu kecil, maka maka investasi yang tersedia juga kecil. Apalagi jika investasi yang tersedia itu tidak efisien, maka pertumbuhan ekonomi itulah nanti yang akan menjadi melambat atau bahkan stagnan. Nah, nah, apa yang bisa kita simpulkan dari gagasan Horodomar tadi? Yang bisa kita simpulkan adalah bahwa teori Horodomar itu menawarkan kerangka awal ya untuk memahami pentingnya tabungan dan investasi dalam pembangunan ekonomi. Namun, pembangunan nyata, pembangunan real, konkret, itu nyata jauh lebih kompleks urusannya. Tidak hanya sekedar tabungan, investasi, pertumbuhan, tidak hanya itu. Lebih kompleks. Karena melibatkan banyak faktor di dalamnya. Misalnya sumber daya manusia, faktor inovasi, teknologi, pendidikan, apa SDM, lalu politik yang stabil tidaknya politik kan juga ikut menjadi faktor yang mempengaruhi. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita simpulkan dari apa yang diberikan oleh Horodomar. Saya kira itu ya rekan belajar yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga model Horodomar tadi itu bisa memperkaya horizon pengetahuan kita. Terima kasih, sampai jumpa.